Kalian bisa lihat yang sudah Ibu bagikan di grup itu ada yang linknya itu onedrive.live.com ya, yang judulnya Shapiro Wilk Table. Kalian buka file Excel itu. Nah, buka file Excel itu dilihat di sana ada N, kemudian ada A1, A2, A sampai A7 gitu ya. Nah, kalian lihat, cukup lihat N yang jumlah sampel kita. Di sini jumlah sampel kita kan 24 ya. Kemudian N-nya cari yang 24. Nah, di sana sudah ada tabelnya, sudah ada tabelnya gitu ya. A1 sampai ke A12 gitu. Jadi untuk yang Shapiro Wilk ini, untuk tabel penolong ini kalian lihat di Shapiro Wilk table untuk 24 sampel 24 di sana ada A12, ada 12. Makanya di sini K-nya ada 12. Nah, kemudian langsung di copy paste aja ya. Di sana angka-angkanya 0,4493, 0,3098, kemudian terus sampai ke bawah itu Shapiro Wilk table untuk yang N-nya 24 gitu ya. Ini jadi 12 K-nya. Nah, ini kemudian kolom yang selanjutnya, yang ini adalah dilihat ya, di sini ada 40 sampai 1. Itu kenapa? Itu tuh apa? Jadi untuk yang ini, yang awal, ini 40. 40 itu didapat dari data yang paling akhir dikurangi data yang paling awal. Ya. Jadi ini tuh 40 itu hasil dari 58 dikurangi 18. Gitu ya. Maka hasilnya 40. Nah, yang bawahnya hasilnya 39 itu dari mana? Didapat dari 58 dikurangi 19. Gitu ya. Jadi yang paling akhir dikurangi yang paling awal, kemudian yang kedua terakhir dikurangi kedua ke awal, 3 akhir dikurangi 3 awal, 4 akhir 4 awal gitu, terus sampai kan ada 12 pasang ya. Nah, ada 12 pasang. Makanya di sini terakhirnya itu pastikan nanti di tengah-tengah itu antara 13 sama 12. Jadi 13 antara data yang ke-13 sama yang data ke-12 itu 36 dikurangi 35 yaitu 1 gitu ya. Ini untuk kolom yang ini gitu ya. Kemudian kolom yang selanjutnya di sini ini adalah A ini dikalikan dengan kolom yang ini ya. Jadi kolom yang terakhir ini adalah hasil perkalian antara dua kolom yang sebelumnya. Jadi yang ini dikali yang ini gitu ya. Nah, yang ini dikali yang ini, kemudian jadi untuk yang pertama, baris pertama ini kan dapat 17,972, itu hasil perkalian dari 0,4493 dikali 40 gitu ya. Ini dapat 17,972. Terus dihitung yang bawah juga ya, berarti ini 0,0107 dikali 1, berarti tetap 0,0107. Nah, setelah itu kolom yang paling akhir ini dijumlahkan ya, dijumlahkan. Jadi kalau ada Excel tinggal dijumlahkan aja, sum aja gitu ya. Nah, dijumlahkan. Kemudian, nah, yang dimaksud di dalam rumus T3 ini yang di dalam kurung siku ya, yang di dalam kurung siku adalah yang ini. Ya, yang ini. Jadi 54,6894 itu yang di dalam kurung siku ini. Gitu. Ya. Jadi udah dapat nih semuanya untuk yang di yang di rumus statistik uji Shapiro Wilk. D-nya udah dapat, terus yang di dalam kurung siku udah dapat. Ya, jadi tinggal dimasukin angkanya. Ini 3184,9570, kemudian yang di dalam kurung siku adalah 54,6894. Kemudian dikuadratkan, jangan lupa ya. Untuk yang di kurung siku, dalam kurung siku itu dikuadratkan. Setelah itu dihitung gitu. Jadi ini dikuadratkan dulu terus dibagi 3184,9570. Nah, kemudian didapat ya, setelah dihitung dikuadratkan kemudian dibagi didapat 0,93908. Nah, 0,93908 ini adalah statistik uji gitu ya. Ini adalah nilai statistik ujinya. Tadi udah ada statistik table, kemudian sekarang statistik uji gitu ya. Tadi ada namanya di atas itu
penerimaan H0 ya. H0 diterima jika hasil statistik uji lebih besar sama dengan statistik tabel. Nah, ambil kesimpulannya dari sini, lihat di statistik ujinya dibandingkan dengan statistik tabel, gitu ya. Nah, di sini dilihat kesimpulannya itu karena berdasarkan tabel Shapiro-Wilk atau di sini namanya T3 itu tadi adalah statistik uji ya. Statistik ujinya T3 sama dengan 0,93908, kemudian yang alfa 0,05 sama dengan 0,884. 0,884 ini didapat dari tabel Shapiro-Wilk tadi ya, didapat dari tabel Shapiro-Wilk. Dilihat tadi tabel Shapiro-Wilk-nya. Jadi ngambilnya itu N, di sini tadi sampelnya ada 24 ya. Kemudian lihat yang alfanya 0,05 ya. Di sini 0,05 jadi didapat 0,916 gitu ya. 0,916. Oh, sorry ini salah ya. 0,916. Nah, setelah ditulis 0,916 itu statistik tabelnya. Nah, dilihat dibandingkan gitu ya, tadi angka statistik uji dan statistik tabelnya. Mana yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian di penerimaan H0-nya itu kalau misalkan statistik uji lebih besar sama dengan statistik tabel, maka H0 diterima. Ya, kita punya angka 0,939 itu pasti lebih besar dari 0,916, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah karena H0 diterima, dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dapat disimpulkan bahwa populasi berdistribusi normal. Karena H0-nya diterima tadi ya. Kalau misalkan H0-nya ditolak, berarti nanti yang diterima adalah HA. Jadi HA itu nanti disimpulkannya populasinya tidak berdistribusi normal gitu ya. Itu untuk uji Shapiro-Wilk. Kemudian selanjutnya kita akan bahas Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov, kita lihat di sini contoh soalnya ada data mengenai lama pasien memakan makanan X pada bulan Maret 2021. Ini contoh ya. Kemudian, dapatkah kita menyimpulkan bahwa data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan alfa 5%. Nah, kita akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov di sini dengan sampel sebanyak 25 orang, gitu ya. Nah, langkah penyelesaiannya kita lihat aja, pokoknya kurang lebih sama gitu ya dengan uji normalitas yang tadi yang Shapiro-Wilk. Cuma kita bedanya ada di statistik ujinya. Tuh, dilihat ya. Di sini hipotesisnya ditulis H0 populasi berdistribusi normal, kemudian HA-nya berarti tidak berdistribusi normal. Kemudian tentukan alfa. Nah, tadi alfanya harusnya 0,05 ya. Tulis 0,05. Kemudian statistik ujinya seperti ini. Gitu. Jadi tadi kan Shapiro-Wilk punya statistik uji sendiri, sekarang Kolmogorov juga punya statistik uji sendiri rumusnya gitu ya. Dimana FZ sama XZ-nya di sini. Kemudian tuliskan daerah penerimaan. Tadi juga kan ada ya. H0 diterima jika, nah kalau uji Kolmogorov-Smirnov H0-nya itu diterima jika statistik ujinya lebih kecil dari sama dengan statistik tabel Kolmogorov-Smirnov, atau statistik ujinya itu di sini L maksimum di sini ya. L maksimum lebih kecil dari L tabel N gitu ya. Nah, kemudian dari sini langsung aja cari tabel Kolmogorov-Smirnov-nya atau statistik tabelnya ya. Jadi di sini dilihat L 0,05 dengan sampel 25. Kita lihat di slide selanjutnya ada tabel Kolmogorov-Smirnov. Dilihat di sini yang diambilnya N, banyaknya sampel ya. Kemudian di sini tingkat signifikansi atau alfanya gitu. Kita lihat di sini 25 ya tadi sampelnya ya. Kemudian 25 tingkat signifikansinya cari yang 0,05. Kita lihatnya untuk yang tes 2 sisi ya. 2 sisi 0,05, kemudian sampelnya 25 jadi 0,264. Didapat 0,264. Sorry ya, ini 0,264 gitu ya. Nah,
Kemudian setelah itu kita lihat tabel Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya hitung statistik uji, ya. Hitung statistik uji. Kita harus cari L maksimal tadi karena di rumusnya, ya. Nah, kita lihat, jadi kita harus membuat tabel penolong namanya, ya. Tabel penolong di sini sampelnya ada 1 sampai 25. Kemudian di sini XI adalah sampelnya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Kemudian setelah itu di sini ada ZI. ZI itu apa? ZI itu standar deviasi, ya. Standar deviasi. Mungkin di statistika dasar udah belajar rumus standar deviasi, ya. Jadi standar deviasinya berapa? Di sini dituliskan gitu, ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa prakteknya ke ini aja ya, ke Excel ya. Sebentar ya. Oke, jadi untuk uji Kolmogorov-Smirnov di sini kita coba pakai Excel, ya. Kalau misalkan mau bikin tabel sendiri, ngitung sendiri pakai kalkulator itu juga boleh, gitu ya. Nah, di sini ada kolom-kolomnya, ada N, ada XI, ada Z, ada FZ, SZ, dan nilai mutlak dari FZ dikurangi SZ. Nah, untuk N ini dilihat ini jumlah sampelnya, ya. Tadi ada 25, yaitu 1 sampai 25 ditulis gitu, ya. Nah, kemudian untuk XI itu sampelnya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar 3 sampai ke 18 di sini, ya, ditulis. Nah, kemudian di bawah 18 di sini ada angka 10,92 dan 4,22. Ini lihat di kolom B27 untuk formulanya adalah average. Berarti di sini ini adalah min, ya. Kalau misalkan kalian mau pakai Excel, di sini formulanya average. Kalau misalkan mau pakai manual, ini berarti cari rata-rata atau min gitu, ya. Jadi dihitung semuanya, dijumlahkan, ya. Dari data yang pertama sampai yang ke-25 dibagi 25. Itu, ya, kan itu rumusnya dari rata-rata. Kemudian yang di bawahnya itu adalah STDEV atau standar deviasi gitu, ya. Ini rumus standar deviasi udah ada juga di pengantar statistik gitu, ya. Jadi kalian kalau misalkan mau manual hitung juga standar deviasinya seperti apa gitu, ya. Ini di bawah berarti rata-rata dan standar deviasi. Kemudian, nah di sini di kolom selanjutnya ada Z. Nah, Z ini adalah katanya X dikurangi B27 atau rata-rata tadi dibagi dengan B28 atau standar deviasi tadi, ya. Jadi si X-nya itu adalah angka yang sebelahnya gitu, ya. Dilihat, nah di sini X-nya itu adalah yang B2, angka yang 3 gitu, ya. 3 dikurangi tadi rata-ratanya 10,29 dibagi 4,22 gitu, ya. Nah, yang bawah juga sama, berarti X-nya itu adalah yang 5 gitu, ya. 5 dikurangi tadi 10,29 dibagi 4,22. Kalau di Excel udah langsung bisa kayak gini gitu, ya. Nah, terus seterusnya dihitung sampai ke sampai ke data yang ke-25 gitu, ya. Nah, kemudian untuk FZ ini, untuk kolom FZ kalian sebenarnya ada di materi Z hitung di pengantar statistik, kalau nggak salah harusnya ada, ya. Tapi biar lebih simple, lebih sederhana, kalian bisa lihat tabel Z distribusi normal yang sudah Ibu bagikan, ya. Seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, ya, untuk tabel Z distribusi normal gitu. Nah, dilihat kalian tadi kan angka yang pertama itu negatif 1,87. Jadi kita cuma ambil dua angka di belakang koma, ya. Negatif 1,87 itu adalah negatif 1,8 dilihat dari kolom yang awal.
negatif 1,8. Kemudian untuk yang dari barisnya itu 7 karena tadi negatif 1,87. Gitu ya. Jadi negatif 1,8 terus cari yang searah sama 7. Jadi ketemunya di sini nih. 0,0307 gitu ya. Jadi nanti tulis 0,0307. Kemudian yang kedua itu dicoba lagi negatif 1,40 ya. Negatif 1,40 berarti lihat kolom negatif 1,4 kemudian barisnya lihat 0 karena tadi angka keduanya itu 0 ya, negatif 1,40. Jadi di sini 0,0808. Lalu tulis di kolom yang selanjutnya tadi ya. Nah, dilihat ya di sini FZ-nya 0,0307 ditulis ya. Kemudian ini juga 0,08. Terus sampai ke data yang ke-25 gitu ya, ditulis semuanya. Nah, kemudian untuk SZ ini, SZ cara ngitungnya adalah simpelnya yang N ya, 1 dibagi dengan banyaknya sampel. Berarti 1 dibagi 25. Ini 0,04. 1 dibagi 25. Kemudian yang kedua berarti 2 dibagi 25. Gitu ya. 2 dibagi 25. Terus sampai 3 bagi 25, 4 bagi 25, 5 bagi 25, terus sampai bawah ini sudah pasti 25 dibagi 25 adalah 1. Gitu ya. Itu untuk kolom yang SZ. Kemudian kolom selanjutnya itu FZ dikurangi SZ tapi dimutlakan. Jadi maksudnya dimutlakan itu kalau misalkan hasilnya negatif jadiin positif gitu ya. Di sini juga lihat 0,0307 dikurangi 0,04 itu hasilnya adalah negatif 0,0093 ya, tapi karena di sininya disuruh dimutlakin jadinya positif 0,0093 gitu ya. Ini untuk kolom yang terakhir. Yang ini juga nih 0,0808 dikurangi 0,08. Ini kebetulan positif. Jadinya didapat langsung aja tulis 0,0008. Terus aja dihitung sampai ke data 25 ya, sampai data ke yang 25. Nah, kemudian cara ngitungnya kita balik lagi, cara nyarinya ya, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Kita lihat lagi PowerPoint-nya. Di sini di kolom yang terakhir ada 0,0097, kemudian 0,004, itu ya, semuanya sudah ditulis untuk FZI dikurangi SZI dan dimutlakan ya. Nah, kemudian tugas kita adalah dari angka-angka ini cari angka yang paling besar. Karena tadi L maksimal, L maksimum ya. Jadi cari angka yang paling besar. Di sini dilihat dari angka-angkanya yang paling besar ternyata didapat 0,1154 gitu ya, 0,1154. Maka untuk statistik uji Kolmogorov-Smirnov itu adalah 0,1154 gitu ya. Jadi tadi udah dapat statistik tabelnya, kemudian statistik ujinya ya ini 0,1154 gitu ya. Kemudian setelah itu setelah kita ngitung statistik ujinya, kita akan membandingkan statistik uji dengan statistik tabel seperti tadi ya di uji Shapiro-Wilk gitu. Nah, kita lihat karena L maksimum atau statistik uji 0,1154, kemudian L 0,0525 ini adalah statistik tabel. Tadi udah didapat dari tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Maka H0 diterima karena tadi syaratnya katanya statistik ujinya harus lebih kecil dari statistik tabel gitu ya. Nah, jadi H0-nya diterima. Kemudian kesimpulannya di sini diambil karena H0 diterima dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa populasi berdistribusi normal gitu ya. Itu untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Kita udah beres tadi uji Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov dengan cara
manual. Nah, kita selanjutnya akan menggunakan SPSS, ya, uji normalitas dengan SPSS. Nah, di sini ada cara-caranya sebenarnya ya, ada cara-caranya, tapi akan Ibu lihatkan langsung di sini dengan menggunakan aplikasi SPSS gitu ya. Bentar, Ibu akan buka dulu aplikasi SPSS-nya. Baik, ini untuk tampilan SPSS-nya ya. Di sini ada data view, kemudian ada variable view. Nah, untuk yang pertama, langkah pertama adalah kita klik variable view dulu. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Nah, kalian tinggal isi di sininya name-nya apa, nilai siswa kah, atau motivasi belajar siswa kah, atau apa gitu ya. Nah, di sini tulis, misalkan Ibu di sini pakai contohnya nilai siswa. Nah, untuk di sini di kolom yang name ini nggak ada spasi, nggak bisa pakai spasi ya. Jadi kalau misalkan mau pakai spasi berarti pakai underscore gitu ya. Jadi makanya di sini Ibu nggak ada spasi, jadi dipisahnya pakai huruf yang besar gitu ya. Di sini untuk name. Kemudian di sini type-nya ada macam-macam, kalian pilihnya type-nya numerik aja. Ya, type-nya numerik. Kemudian width-nya di sini 8 aja. Kemudian desimal. Nah, desimalnya di sini 0. Kenapa 0? Karena jadi desimal itu di sini untuk nulis nanti datanya itu ada berapa angka di belakang koma gitu ya. Ini untuk desimal, karena angka di belakang komanya nggak ada, jadi Ibu tulis di sini 0 aja. Kemudian di sini label, jadi label itu nanti di outputnya akan ditulisnya kan nilai siswa ya, atau di sini lebih jelasnya yang bisa spasi itu di sini nilai akhir siswa. Kemudian di sini value-nya kita kosongkan. Kemudian missing-nya nggak ada, kolom nggak ada, rate nggak ada. Di sini yang harus diperhatikan adalah di measure-nya. Ada beberapa macam, ya pilihnya adalah scale gitu ya. Itu untuk penggunaan di variable view ya. Setelah itu, setelah seperti ini, kita lihat ke data view. Nah, di sini data view-nya jadi ada satu kolom ya, tadi nilai siswa. Nah, nilai siswanya ini kalian masukkan datanya gitu ya. Jadi nilai akhirnya misalkan ini nih ada 16 data ya, misalkan ada 16 siswa. Masukin datanya gitu ya. Nah, tapi datanya itu bisa hanya copy paste dari apa namanya Excel ya. Jadi di copy paste dari Excel, di copy dari Excel kemudian di paste di sini, gitu ya. Copy paste dari Excel. Nah, setelah itu, setelah seperti ini ya, kalian klik analyze di sini, analyze. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya. Karena di sini kita akan menguji normalitasnya, kita klik descriptive statistik dan di sininya klik explore ya. Kemudian di sini ada nilai akhir siswa dipindahkan ke dependent list ya. Setelah dipindahkan ke dependent list, kita lihat di klik plots di sini. Plotsnya centang normality plots with test ya. Kemudian continue. Setelah continue, setelah plotsnya diklik ya, kita langsung ke oke. Gitu ya. Nah, setelah itu akan keluar jendela output SPSS. Outputnya bisa dilihat di sini ya, masih loading ya. Untuk outputnya akan segera terlihat hasilnya. Di sini outputnya ada case processing summary, ada descriptive, kemudian yang kita tuju adalah test of normality. Test of normality di sini ya. Di sini ada tulis nilai akhir siswa. Nilai akhir siswanya di sini ada caranya Kolmogorov-Smirnov dan juga ada cara Shapiro-Wilk ya. Normal atau enggak datanya. Nah, kita lihat di sini nilai akhir siswa itu ada statistik, ada DF, ada signifikansi gitu ya. Statistik itu di sini adalah statistik uji ya, statistik uji dari uji Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Kalau tadi kita pakainya manual, di sini kalau di SPSS langsung ada ini statistik ujinya segini. Jadi kalau mau dibandingkan
kalian cari statistik tabelnya terus dibandingkan dengan ini, gitu ya. Atau untuk membandingkan di dalam SPSS bisa pakai SIG, gitu ya. Di sini ada SIG. Signifikansinya dibandingkan dengan signifikansi yang kita punya. Signifikansi yang kita punya itu 5% atau 0,05 gitu ya. Nah, kalau di SPSS itu kita bisa ngebandingin signifikansi yang dari output ini sama signifikansi yang kita punya. Kalau misalkan signifikansi di sini lebih dari signifikansi yang kita punya, signifikansinya 0,05 ya. Di sini 0,2, berarti ini lebih besar ya. Nah, kalau lebih besar berarti datanya H0 yang diterima alias populasi berdistribusi normal. Gitu ya, untuk ngambil kesimpulan di SPSS gitu. DF-nya apa? Ini degree of freedom. Nanti dipakainya di uji-uji selanjutnya ya. Jadi, intinya di sini bisa membandingkan signifikansi atau statistik uji. Ya, statistik uji atau signifikansi. Kemudian Shapiro-Wilk juga sama, di sini statistik ujinya ini ada, kemudian signifikansinya juga ada. Jadi ini juga dibandingkan dengan signifikansi yang kita punya, yaitu 0,05. Nah, karena ini lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. H0 diterima adalah populasi berdistribusi normal gitu ya. Bisa kita lihat berarti kalau misalkan mau Shapiro-Wilk atau pakai Kolmogorov-Smirnov, ternyata data yang kita punya itu adalah data yang berdistribusi normal gitu ya. Nah, ini maksudnya ada A Lilly Force ini di Kolmogorov-Smirnov. Kalau misalkan mau pakai Lilly Force dan atau Kolmogorov-Smirnov ini akan sama aja hasilnya. Gitu ya. Ini akan sama aja hasilnya. Jadi, seperti itu untuk pembacaan output dari uji normalitas memakai SPSS. Gitu ya. Untuk materinya dicukupkan sampai sini. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau tulis di grup WhatsApp mata kuliah gitu ya. Silakan ditulis. Kalau ada pertanyaan, nanti akan kita bahas, diskusikan bareng-bareng. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga paham dengan materinya. Semoga bisa belajar lebih banyak lagi di luar selain dari perkuliahan sini gitu ya. Kalau misalkan ada kalian sudah belajar, kemudian ada yang beda, nanti silakan tanyakan gitu. Bu, kok ini beda? Bu, kok ini ada yang kayak gini gitu ya. Nah, karena pada ininya ya, pada intinya statistika juga adalah masih dalam lingkup ilmu sosial gitu. Jadi tadi tentang apa namanya? Tentang rumus-rumus yang ada di uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk itu ada yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang pakainya yang ini, ada yang pakainya yang ini, itu karena perbedaan pendapat gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti di SPSS kan itu hasilnya akan sama gitu ya. Makanya kenapa banyak orang yang memakai SPSS. Selain karena lebih gampang gitu ya, nggak usah nutup sendiri gitu ya. Jadi kalau ada perbedaan rumus juga akan sama nantinya kesininya gitu ya. Itu mungkin untuk pertemuan yang pertama kurang lebihnya, atau mungkin sudah masuk yang pertemuan yang kedua ya, membaca yang lainnya. Untuk silakan dikaji lebih dalam lagi ya tentang uji normalitas. Akan kita lanjutkan di minggu depan tentang uji homogenitas. Terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.